You can't make a good deal with a bad person. Just forget it. Itulah kata-kata Warren Buffett yang selalu terngiang di pikiran saya. Ketika saya akan memilih saham, hal pertama yang saya lakukan adalah memastikan bahwa saham yang saya beli bukanlah saham perusahaan dari grup-grup tertentu yang sudah seringkali bermasalah. Perusahaan yang seringkali melakukan aksi korporasi yang merugikan investor, bermasalah dengan hukum, terkenal akan korupsi, maupun sahamnya sering disuspend oleh bursa efek. Dan berikut ini 4 grup konglomerat yang pasti saya hindari ketika akan membeli saham. Pak Lo Keng Hong yang pernah masuk ke saham BMTR tidak membuat saya melirik saham ini. Saham-saham dari grup ini terkenal karena sering melakukan right issue, yang seringkali justru merugikan para investor. Bahkan ada yang mengatakan perusahaan-perusahaan ini mendapat keuntungan bukan dari bisnis usaha, tapi dari right issue. Yang paling aneh lagi menurut saya adalah di tengah meredupnya media televisi, akibat gempuran media sosial lainnya seperti TikTok, YouTube, Instagram, justru perusahaan-perusahaan dari grup-grup ini dalam laporan keuangannya, selalu mencatatkan keuntungan yang besar, namun jarang membagikan dividen. Tahun 2022 yang lalu saja, semua perusahaan dari grup ini kompak tidak membagikan dividen, padahal keuntungannya besar. Membagongkan bukan? Katanya untung, tapi kok uangnya gak kelihatan? Berikut emiten dari grup ini. Jika kamu bertanya, grup mana yang saham-sahamnya adalah saham-saham gorengan berkolesterol tinggi, bahkan seringkali menimbulkan serangan jantung tiba-tiba bagi investornya, sering melakukan right issue, saham-sahamnya sering terkena suspend, atau yang emitennya sering terkena kasus hukum, termasuk gagal bayar hutang, maka jawabannya adalah grup yang satu ini. Grup ini seringkali dihindari oleh investor jangka panjang termasuk saya. Berhati-hatilah dengan saham-saham ini. Dan berikut ini adalah daftar emiten dari grup ini. Aku ingin pindah ke Meikarta. Kasus Meikarta hanyalah salah satu kasus dari banyaknya kasus yang sering dilakukan oleh grup ini. Kasus Meikarta sendiri menjadi pembuktian betapa grup ini sangat berbahaya bagi investor. Kasus korupsi, kasus suap, proyek yang seringkali mangkrak di banyak daerah, membuat emiten grup ini benar-benar dicap buruk. Bahkan ada kalimat yang sering terdengar bahwa, jangan pernah membeli properti dari grup ini. Berikut ini emiten dari grup ini. Tandiono, jika Anda pernah mendengar atau bahkan pernah membeli saham seperti NIPS, JSKY dan PURE, maka Anda akan tahu bahwa ketiga emiten ini bermasalah. NIPS telah mengumumkan pilot, saham JSKY dan PURE masih disuspend bursa. Intinya adalah jangan pernah bermain-main dengan grup emiten yang terkenal punya reputasi buruk. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.